Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davi Putra Alfarezi dengan NPM 241063125008. Di mata kuliah Sistem Akuntansi dan Keuangan, kali ini kita akan membahas ataupun menganalisis nih sistem P2P lending dan juga aplikasinya terutama di Indonesia ya teman-teman, yang legal juga nih. Oke, yang pertama sih apa itu sih P2P lending? P2P lending ini itu adalah platform online yang menghubungkan lender dan juga borrower nih teman-teman. Jadi ada tiga aktor utama nih dari P2P lending ini nih. Yang pertama ada pemberi pinjaman, lalu yang kedua ada penerima pinjaman, lalu yang ketiga ada jembatannya teman-teman, yaitu platform. Nah, lalu apa sih mekanisme dan juga regulasi dari P2P lending ini terutama yang ada di Indonesia nih teman-teman? Yang pertama ada pengajuan terlebih dahulu untuk mekanismenya ya, lalu ada asesmen risikonya, lalu ada di marketplace, lalu ada pendanaan, dan lalu ada pencairan teman-teman buat si penerima dari dana dari pemberi P2P-nya teman-teman. Lalu untuk regulasinya di Indonesia sendiri itu ada dari OJK dengan POJK 10 per 2022, yaitu modal minimumnya itu 25 miliar rupiah ya teman-teman. Tata kelola ketat dan juga perlindungan dari untuk konsumen nih. Nah, dari data pasar yang ada saat ini gitu kan, terdapat ada 96 platform P2P lending yang legal yang berizin OJK di Indonesia nih teman-teman per April 2025. Nah, lalu ada sedikit studi kasus nih. Yang pertama ada modelan bisnis akseleran. Fokusnya itu adalah pinjaman produktif untuk UKM nih. Lalu keunggulannya itu anjungannya itu fleksibel nih dari invoice, kontrak dan juga inventory-nya itu fleksibel ya teman-teman. Lalu ada tawaran kalendernya itu adalah imbal hasilnya tuh ini berupa 9,5 hingga 10,5 PE ini mulai dari 100.000 dan juga proteksi asuransi. Nah, lalu ada sedikit studi kasus yang tidak mengenakan nih, yaitu krisis gagal bayar akseleran nih di 2025 nih untuk saat ini nih, untuk di tahun ini doang nih padahal teman-teman. Jadi kejadian itu ada gagal bayar serentak ke 6 borrower korporat itu senilai 100 kurang lebih 178 miliar Pak. Jadi dampaknya itu TKB 90-nya ataupun tingkat keberhasilan bayarnya itu anjlok banget nih dari 98% menjadi 29,8% ya teman. Cukup jauh ya. Karena ada yang gagal bayarnya doang nih. Jadi tingkat keberhasilan bayarnya itu anjlok banget nih teman-teman. Nah, akar masalahnya yang pertama itu adalah kegagalan fatal pada kontrol internal dan juga tata kelola ataupun praktik refinancing pinjaman yang sangat bermasalah nih teman-teman. Lalu dari OJK sendiri pun merespon gitu. Jadi ada sanksi administratif dan juga mandat perbaikan sistem nih karena sistem yang kemarin itu sepertinya udah ketinggalan zaman ya teman-teman. Jadi banyak yang kayak tadi tuh gagal bayar yang mengakibatkan kerugian juga gitu teman-teman kepada borrower. Oke, lalu ada studi kasus yang kedua, ini adalah CoinWorks teman-teman. Jadi CoinWorks ini itu salah satu platform P2P lending terkemuka di Indonesia nih teman-teman. Sudah legal juga dan juga berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi untuk Primus ini tuh memposisikan diri itu sebagai super app terutama untuk di finansialnya teman-teman, dengan target pasarnya menyasar individu dan juga usaha kecil menengah ya teman-teman ataupun UKM dengan kebutuhan produktif dan juga konsumtif. Jadi nilainya Primus ini itu menjadi platform gitu, suatu atap untuk berbagai kebutuhan keuangan, tidak hanya untuk pinjaman ataupun P2P lending saja ya teman-teman. Jadi untuk mengelola keuangan UKM-nya ataupun pengelola keuangan individu itu tuh bisa menggunakan CoinWorks. Nah, lalu ada manajemen risiko dari CoinWorks sendiri semua. Jadi kualitas asesmen risiko untuk menjaga kepercayaan lender dan teman-teman. Jadi dari CoinWorks ini
dari Coinworsin itu memiliki beberapa strategi mitigasi untuk meminimalisir risiko nih teman-teman. Yang pertama ada credit scoring ketat nih, menggunakan teknologi dan analisis data untuk menyaring peminjam ya teman-teman. Lalu yang kedua ada grading risiko, setiap pinjaman itu diberi peringkat nih seperti A, B ataupun C nih yang menentukan tingkat bunganya. Lalu yang ketiga ada proteksi ataupun provision fund. Nah, dana proteksi ataupun dana cadangan ini tuh untuk memberikan kompensasi nih kepada lender nih jika terjadi gagal bayar nih teman-teman. Lalu yang terakhir ada edukasi diverifikasi. Jadi mendorong lender nih tuh untuk menyebar investasi ke banyak pinjaman kecil nih guna meminimalisir resiko dan juga bisa dibilang membangkitkan gitu untuk UKM kecil yang ada di Indonesia. Oke, jadi sebelum ke kesimpulan, kita bakalan sedikit review nih aplikasi yang menjadi P2P lending yang sangat amat bisa dibilang lumayan banyak itu digunakan, yaitu Dana ID nih teman-teman. Langsung aja. Oke nih teman-teman, jadi kita udah masuk nih ke website Dana ID nih teman-teman. Jadi eh, bisa dilihat ya ini tampilannya tuh sangat amat simpel dan juga buat menu-menu yang udah apa ya namanya ya P2P lending banget gitu, itu ada langsung ada di navbar ini teman-teman, yaitu ada pinjaman individu, pinjaman usaha, pendanaan dan perusahaan mitra nih teman-teman. Kita bakalan scroll terlebih dahulu ya. Nah, kenapa sih Dana ID itu menjadi pilihan terbaik Anda gitu? Jadi prioritas dari Dana ID ini itu memberikan pelayanan yang optimal gitu. Jadi sebagai peminjam yang ataupun membutuhkan dana, bahkan sebagai pemberi pinjaman ya teman-teman. Jadi pengelolaan dari Dana ID ini tuh sangat amat baik nih teman-teman. Oke. Di sini ada bisa dibilang dashboard ya, bisa dibilang dashboard dari Dana ID sendiri nih. Untuk tingkat keberhasilan 90-nya yang tadi saya bilang itu ada 98,17% ya teman-teman. Dan memiliki dana ataupun menyambung apa namanya itu ya, memberikan dana sebanyak 889 miliar nih akumulasi pinjaman sejak berdiri. Dan untuk tahun ini itu ada 130 miliar teman-teman, dan paling banyak nih satu kali pinjaman itu ada 96 miliar. Wow, banyak sekali nih teman-teman ya. Dan penerima dana itu ada sebanyak 6.144 orang gitu teman-teman. Lalu penerima dan institusi itu ada 152 orang, dan pada pemberi dana itu ada 131 orang ya teman-teman, dan juga ada yang aktifnya itu ada 50 orang ya teman-teman. Jadi pemberinya pun banyak dan penerimanya itu pun banyak juga ya teman-teman. Jadi masih bisa dibilang dalam batas yang wajar lah, yang normal gitu. Nah, lalu di bawah sini tuh ada sedikit sejarah ya, bisa dibilang ya. Sedikit sejarah dari platform Dana ID ini sendiri gitu, dari 2024, bahkan mungkin dari sejak mereka berdiri gitu ya. Jadi di sini tuh ada sejarah mereka yang memang terekam digital gitu dah sejak 2018 ya teman-teman. Nah, oke, mungkin kita oke di sini ada partner mereka yang teman-teman ya. Sini dan di sini ada promosi dan juga berita dari Dana ID langsung ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kita bakal klikin di bawah sini tuh ada pinjaman individu. Kita bisa klik di sini. Nah, jadi ada pinjaman karyawan nih teman-teman. Jadi fasilitas ini tuh ditujukan gitu buat usaha ataupun perusahaan-perusahaannya mempunyai kendala cash flow nih ketika ingin memiliki program kesejahteraan nih. Jadi bisa bermitra gitu dengan Dana ID untuk memberikan bisa dibilang program kesejahteraan gitu bagi para karyawannya. Nah, jadi produk pinjaman individu ini ada tiga yang teman, ada kasbon, ada pinjaman karyawan, dan juga ada kredit multiguna. Nah, di sini ada alur pinjaman gitu melalui Dana ID itu. Jadi yang pertama peminjam itu ke Dana ID, habis Dana ID itu yang kedua itu ke
perusahaan tempat meminjam pekerja. Habis perusahaan tempat peminjaman melakukan validasi gitu, maka apa tuh perusahaan itu bakalan validasi lagi gitu ke Dana ID nih. Lalu yang nomor 4 itu dari Dana ID itu langsung apa namanya tuh memberikan gitu pinjaman kepada pemberi pinjaman ya teman-teman. Oke, mungkin kita coba klik ya. Salah satunya di sini ada Kasbon. Nah, Kasbon itu adalah fasilitas pinjaman untuk kebutuhan darurat ya teman-teman. Kemudahan bagi karyawan seperti pembayaran gaji di bukan. Fasilitas ini tidak dikenakan biaya bunga ya teman-teman. Jadi Dana ID itu hanya mengenakan biaya administrasi yang sangat amat terjangkau. Bisa kita lihat di sini tabelnya gitu. Jadi ada slip gaji dengan kisaran nilai pinjamnya itu 1 hingga 2 juta, bunganya itu 0% yang teman, dan dengan biaya layanan itu hanya Rp75.000 dan tenornya itu sekitar 1 bulan ya. Lalu di bawah sini tuh ada dari desainnya sangat bagus ya teman-teman ya. Desain websitenya sangat amat modern, sangat amat fresh gitu. Jadi persyaratan peminjamannya itu di sini tuh ada, kita bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Kan ada dokumen pendukung ya. Langsung di bawah sini tuh ada cara pengajuan pinjamannya, ada step-stepnya, dan juga langsung ada tombol ajukan pinjaman. Oke, kita langsung ke pinjaman usaha aja. Nah, pinjaman produktif nih, fasilitas ini tuh ditujukan bagi perusahaan ataupun UKM gitu yang bisa dibilang ingin mendapatkan modal kerja gitu supaya bisa mengembangkan usahanya. Jadi di sini ada invoice financing, ada inventory financing, dan juga ada developer financing, teman-teman. Oke, kita coba langsung mungkin hmm, ini kali ya, inventory financing nih kita lihat nih. Jadi pinjaman produktif gitu. Jadi yang ditawarkannya itu tuh untuk menjaga cash flow dengan menggunakan barang persediaan ataupun inventory sebagai jaminannya, teman-teman. Jadi jaminannya tuh ada persediaan itu, dan kisaran nilainya itu nggak main-main nih, berarti bukan buat UKM ya teman-teman, memang buat perusahaan besar nih, 500 juta hingga 2 miliar, dan bunganya itu 24% per tahunnya teman. Nah, lalu ada persyaratan peminjaman dan juga ada dokumen pendukungnya juga sama gitu. Jadi kekonsistenan dari UI-nya itu sangat amat baik ya teman-teman dari Dana ID ini. Lalu ada pendanaan nih, jadi buat mendapatkan imbal hasil gitu. Sang pemberi peminjam, dan juga dapat memilih tipe pembayaran sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Jadi kelebihan dari pemberi pinjaman nih ada nih di Dana ID. Yang pertama itu adalah imbal hasil ataupun bunga, teman-teman, lebih menarik dari alternatif pendanaan lainnya. Lalu ada pendanaannya mulai dari 100.000 dan bunganya dapat dinikmati secara bulanan ataupun tempo pinjaman yang tertentu. Lalu yang terakhir ada tahapan risiko yang terstruktur dan dapat diatur sesuai preferensi nih teman-teman. Jadi ada beberapa pinjaman gitu yang emang terproteksi, tapi memang kalau bisa dibilang imbal hasilnya itu lumayan sedikit gitu ya kan, tapi ada yang sangat resikonya itu besar gitu, tapi imbal hasilnya pun juga bisa besar gitu teman-teman. Tapi resiko kerugiannya tuh juga besar juga gitu. Jadi ada di sini langsung ada syarat peminjaman nih. Eh, ada cuma butuh KTP, NPWP, dan juga swafoto itu teman. Jadi ada sebagai contoh kita daftar pinjamannya itu kalau kita pinjam ke karyawan itu bunganya itu 2% ya teman. Jadi konservatif ini sangat amat bisa dibilang apa ya namanya ya, sangat amat santai lah bisa dibilang. Kalau mau lihat sangat agresif ini dari developer financing itu bunganya itu 10% ya per tahunnya teman. Jadi sesuai resikonya gitu teman. Jadi bunganya ya banyak juga gitu bisa dapatnya. Lalu yang terakhir itu ada perusahaan mitra. Jadi di sini yang tadi gitu kan di awal gitu. Jadi
Dan ID itu siap gitu melengkapi perusahaan dalam menyediakan program fasilitas kesejahteraan karyawan dan juga program masa persiapan pensiun nih teman-teman. Jadi apabila teman-teman mungkin punya perusahaan gitu dan ingin mesejahterakan karyawannya, bisa banget nih buat bermitra gitu dengan Dana ID ini. Dana ID itu telah bekerja sama lebih dari 50 mitra perusahaan gitu buat memberikan fasilitas produk-produk terutama di dalam keuangan yang teman-teman. Oke, sangat amat menarik ya dan sangat amat simpel banget nih dari Dana ID ini gitu. Mungkin kita bisa lanjut aja ya ke kesimpulannya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan yang firman tadi udah kita praktekkan ya. Lalu kesimpulannya adalah kecanggihan teknologi itu harus diimbangi dengan manajemen risiko dan pengendalian internal yang amat kuat nih. Jadi transparansi dan juga edukasi risiko kepada pengguna ataupun lender adalah kunci keberlanjutan bisnis P2P lending ini teman-teman. Jadi menunjukkan modelan super app ini ataupun aplikasi-aplikasi ini yang menunjukkan tuh evolusi dari P2P itu bukan hanya sekedar platform pinjam meminjam gitu, tapi menjadi ekosistem layanan tuh yang lebih luas ya teman-teman. Oke, terima kasih setelah menonton teman-teman semuanya. Saya David Putra Alfarisi pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.